pertolongan kepada kita dalam ibadah peringatan Hari Pentakosta ini, datangnya dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa di surga, anugerah cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, berkat tuntunan pemeliharaan dari kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, untuk para pelayan Tuhan, main pujian, main musik, bawa firman, kirain fokus, bahkan miring kamera, bahkan jemaat Tuhan yang sudah hadir, jemaat Tuhan yang dalam perjalanan, Tuhan menuntun semuanya, supaya kami bersama-sama memuliakan Tuhan dalam ibadah kami ini, Bapa. Dan pujilah Tuhan, kami serahkan dalam tangan Bapa, biar kasih karunia Tuhan menyertai semua. Jemaat Tuhan dalam perjalanan, bahkan yang sudah tiba, bahkan kami semua yang akan beribadah, yang melayani, dilayani, diberkati Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kepada Bapak Gembala, terima kasih untuk membukakan doa. Bapak Ibu Saudara-saudari, pagi ini rindu memuji Tuhan. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan pujian yaitu terima kasih Tuhan Yesus.
melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami siapkan hati kami. Kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan, silakan duduk. Kita akan membaca satu bagian firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Sebelumnya saya menyapa Shalom. Salam. Puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini adalah hari memperingati akan pencurahan Roh Kudus atau dikatakan Hari Pentakosta. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-14. Kisah Rasul pasal pertama ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-14. Kalau Bapak Ibu sudah mendapatkannya, kita akan membaca bersama-sama yang ada di tempat ini. Mungkin Bapak Ibu yang mengikuti siaran langsung ini bisa mendengarkannya. Saya akan bacakannya. Rasul-rasul menanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Haleluya. Yang berbahagia mereka yang mendengarkan serta melakukan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya katakan tadi bahwa hari ini adalah hari memperingati akan pencurahan Roh Kudus atau Hari Pentakosta. Nah, Hari Pentakosta ini, Hari Pencurahan Roh Kudus ini adalah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada murid-murid Tuhan pada waktu itu, orang-orang yang percaya ketika dia naik ke surga, dia menjanjikan seorang penolong yaitu Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, suatu pekerjaan yang sangat membosankan bagi kita adalah menunggu, gitu ya. Pekerjaan yang sangat membosankan bagi kita adalah menunggu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi ada orang yang merasa bahwa menunggu itu adalah suatu kesempatan untuk melakukan banyak hal. Dan inilah yang dilakukan oleh rasul-rasul, oleh murid-murid Tuhan pada waktu itu. Jadi dalam pembacaan kita pada saat ini dikatakan rasul-rasul menanti akan janji Tuhan. Pagi ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan, yaitu menanti janji Tuhan. Apa yang harus kita lakukan ketika kita menanti janji Tuhan di dalam kehidupan kita? Dan apa yang murid-murid lakukan pada waktu itu ketika mereka menanti akan janji-janji Tuhan, akan janji Tuhan bagi mereka ketika Yesus naik ke surga. Yesus menjanjikan yaitu Roh Kudus yang akan menggantikan untuk mendampingi mereka. Nah, Bapak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sementara mereka menanti akan janji Tuhan, apa yang mereka lakukan? Yang pertama, Bapak Ibu kita lihat di dalam ayat yang ke-12, yaitu mereka hidup taat. Sekali lagi, mereka hidup taat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang ke-12 dikatakan, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem
melihat di mana ketika Yesus naik ke surga, tempatnya pada waktu itu di Bukit Zaitun, mereka kembali ke Yerusalem. Mereka kembali ke tempat di mana di tempat Yesus dalam pertemuan terakhir bersama-sama dengan mereka. Di dalam ayat yang keempat di situ dikatakan, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dan menyuruh mereka tinggal di situ, menanti janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini murid-murid Yesus ketika mereka kembali ke Yerusalem, di tempat di mana pertemuan terakhir Yesus bersama-sama dengan mereka. Di sana Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Yesus menjanjikan bahwa Yesus berkata kepada mereka, kalian harus berada, harus tetap tinggal di tempat ini. Untuk apa? Untuk menantikan janji Tuhan, yaitu pencurahan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam ayat yang ke-12 membuktikan bahwa mereka hidup taat. Murid-murid Yesus yang ada pada waktu itu, mereka melakukan apa yang dikatakan Yesus sebelum Yesus naik ke surga. Tempat ini Bapak Ibu, ada yang mengatakan bahwa ini rumahnya Marta. Jadi di atap rumahnya Marta, mereka diperintahkan oleh Tuhan, murid-murid Yesus. Kenapa mereka berada di satu tempat yang sangat-sangat lisan? Karena pada waktu itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Yesus, orang-orang Yahudi mengincar mereka. Suatu ancaman yang sangat berat yang harus mereka lewati. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat di sini di dalam bagian ini bahwa ketaatan mengalahkan ketakutan mereka. Ketika mereka dalam keadaan diancam, tidak membuat mereka tidak taat kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya mau katakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu, ketika mereka menantikan akan janji Tuhan, mereka belajar untuk taat. Haleluya. Ketaatan adalah awal dari pemulihan. Apa yang sedang kita rindukan saat ini? Apa yang sedang kita inginkan kepada Tuhan saat ini? Atau yang sedang kita gumuli? Atau pada saat ini kita sedang menanti, saya katakan menanti akan janji Tuhan. Ya. Apa yang sedang kita nantikan hari ini? Pasti kita menantikan adalah pemulihan. Amin. Amin. Kita merindukan Tuhan memulihkan kehidupan ini. Tuhan memulihkan bangsa dan negara kita ini. Kita merindukan pemulihan terjadi dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam usaha kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, untuk menantikan akan janji Tuhan, akan pemulihan dalam hidup ini, mari kita melakukan akan hal ini. Yang pertama,
mendengarkan firman Tuhan, kita hanya lebih senang mendengar kalau pendeta khotbah, wow, hal yang berkat-berkat, enak sekali. Pengen yang seperti itu saja, yang berkat-berkat saja. Bukan hal-hal yang mendisiplinkan diri kita. Tanpa kita sadari, yang kita mau tidak seperti yang Tuhan mau. Kenapa? Karena yang Tuhan mau pasti mendisiplinkan kita kepada jalan yang Tuhan izin, yang Tuhan mau dalam hidup kita, yaitu hidup memuliakan nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kadang-kadang kesulitan yang ada, yang kita alami, kadang-kadang membuat kita sangat sulit untuk hidup taat. Keadaan situasi sekarang ini, COVID-19 yang terjadi sekarang ini, banyak sekali tantangan yang sedang kita alami, membuat kita, apakah saya akan tetap taat kepada Tuhan? Apakah saya akan tetap beribadah sekalipun di rumah? Apakah saya akan tetap melakukan akan firman Tuhan di tengah-tengah situasi kesulitan seperti ini? Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita melakukan hal yang dilakukan oleh murid-murid Yesus dan pengikut Yesus pada waktu itu. Kalau kita ingin Tuhan nyatakan janji Tuhan dalam hidup kita, mari kita melakukan akan selalu itu hal yang pertama, yaitu belajar untuk hidup taat. Bagian yang kedua, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, adalah kita melihat di dalam ayatnya yang ke-14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Yang mereka lakukan dalam menikmati janji Tuhan itu, dalam menanti akan janji Tuhan itu. Selain mereka hidup taat, yang kedua adalah mereka hidup di dalam doa. Mereka hidup dalam doa. Mereka bertekun di dalam doa. Mereka berdoa dengan sehati. Haleluya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mereka bertekun dalam doa dan menghabiskan banyak waktu untuk berdoa. Nah, Bapak Ibu, biasanya di dalam memperingati akan hari Pentakosta, biasanya gereja-gereja Pentakosta itu ketika hari kenaikan 10 hari dalam menyambut hari Pentakosta, mereka suka melakukan kegiatan di mana doa semalam, ya. Doa 10 malam, ya, melakukan itu. Kita melakukan hanya baru keluarga saja, ya, belum dengan jemaat karena situasi kondisi. Mungkin nanti tahun depan kita akan melakukan, Bapak Ibu, ya. Jadi selama 10 malam dari hari kenaikan Tuhan Yesus sampai 10 hari sebelum itu, sampai hari Pentakosta, kegiatan doa itu biasanya dilakukannya. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, inilah yang dilakukan oleh rasul-rasul yang ada murid-murid Tuhan pada waktu itu. Mereka berdoa bertekun dalam menantikan janji Tuhan. Janji Tuhan kepada mereka itu apa? Yaitu Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dengan begitu tekad mereka berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mereka bermohon kepada Tuhan dalam suasana waktu yang ada, yang sangat singkat. Mereka mempergunakan dengan sebaik mungkin untuk berdoa. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, doa itu adalah kekuatan dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa doa adalah satu kekuatan power. Doa adalah kekuatan yang tidak terlihat. Tidak terlihat, namun memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kita menantikan akan janji Tuhan dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, dalam usaha kita, pasti yang kita sedang nantikan pemulihan dari Tuhan. Amin. Amin. Dalam suasana saat ini,
dari COVID-19 ini, banyak yang mengalami usahanya drop, hancur, banyak yang mengeluh. Sebetulnya ada pelajaran-pelajaran yang sangat penting yang kita bisa dapatkan dalam bagian ini. Tuhan sedang mengajari kita banyak hal. Ada hal-hal yang penting yang kita bisa dapatkan dalam bagian ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mau katakan bahwa doa membuat engkau kuat untuk menjalani hidup ini. Berdoa kepada Tuhan. Kita tidak punya kekuatan apa-apa. Kita melihat bahwa harta tidak bisa menolong kita menjalani hidup ini. Jabatan tidak bisa membantu kita. Dalam situasi kondisi ini, Tuhan sedang mengajar kita benar-benar mengandalkan Tuhan. Tidak dengan setengah-tengah, tetapi sepenuhnya kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau katakan bahwa doa bukan sekedar liturgi kita berdoa sebagai orang percaya. Tetapi doa adalah cermin dalam kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan. Tidak bisa dilepaskan, tidak bisa dibedakan. Doa orang yang berdoa kepada Tuhan, orang yang percaya tidak berdoa. Kalau dia percaya kepada Tuhan harus bisa dipakai. Dia harus hidup dalam doa. Bapak Ibu, dalam doa itu, doa memampukan kita untuk menjalani hidup ini. Doa akan membuat kita bisa menjalani hidup hari demi hari kita jalani. Dan doa bisa mengubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi Tuhan. Haleluya. Dengan berdoa, Bapak Ibu akan melihat sesuatu pekerjaan Tuhan yang luar biasa, yang Allah kerjakan dalam hidup kita, yang tidak pernah kita pikirkan dalam hidup kita. Allah kerjakan bagi kita. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sudah berapa lama kita berdoa kepada Tuhan dalam kita menanti janji Tuhan? Apakah hanya sekali saja kita berdoa? Ketika kita berdoa, ketika belum dijawab oleh Tuhan, kita sudah tidak mau lagi berdoa kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya mau katakan bahwa COVID-19 ini kapan ini pulih? Kita tidak tahu kapan ini akan pulih. Tetapi Bapak Ibu, yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Yang tidak bisa kita lakukan, biar Tuhan yang melakukan. Amin. Amin. Yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Yang tidak bisa kita kerjakan, biar Tuhan yang mengerjakannya. Apa yang bisa kita lakukan? Kita belajar untuk hidup taat kepada Tuhan. Kita hidup di dalam doa. Doa dan doa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, rasul-rasul yang ada pada waktu itu, murid-murid Yesus, ketika mereka dalam menantikan akan janji Tuhan, mereka melakukan akan hal ini. Dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, janji Tuhan tergenapi bagi mereka. Tuhan mencurahkan Roh Kudus bagi mereka. Artinya apa Bapak Ibu? Janji Tuhan adalah pasti bagi Amin. kita. Amin. Amin. Janji Tuhan adalah ya dan amin. Apapun keadaan kita saat ini, yakinlah bahwa Tuhan pasti memulihkan keadaan saya. Tuhan pasti memulihkan usaha saya. Tuhan pasti memulihkan pekerjaan saya. Tuhan pasti memberkati saya. Karena janji Tuhan adalah ya dan amin. Janji Tuhan bagi orang percaya, Dia memberikan kemenangan bagi kita. Amin. 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 Firman Tuhan. Puji Tuhan. Kita berdoa untuk firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita sebelum kita berdoa bersyukur untuk firman Tuhan, kita berdoa secara pribadi datang kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh ada sampai pada saat ini, karena anugerah Tuhan, dan kita boleh melewati di masa-masa sulit semua karena pertolongan Tuhan. Kita datang kepada Tuhan dalam menantikan janji Tuhan dalam hidup kita, dalam menantikan Tuhan, janji Tuhan dalam keluarga kita, dalam usaha kita. Mari kita melakukan akan kedua hal ini seperti yang dilakukan oleh rasul-rasul, murid-murid Yesus pada waktu itu. Mereka belajar untuk hidup taat kepada Tuhan. Mereka
mendengarkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan itu akan menuntun kami dalam mengawali usaha kami yang berjalan di akan bulan yang akan nanti datang besok. Tuhan, kami berdoa, Tuhan mendahului semuanya, Tuhan berkati. Biar apapun yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil. Kami percaya janji-Mu Tuhan dalam hidup kami adalah janji kemenangan. Janji-Mu Tuhan dalam hidup kami adalah janji berkelimpahan. Tuhan menolong kami, memulihkan kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Segala pujian hormat hanya bagi-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Berkat Tuhan akan menyertai jemaat Tuhan yang datang pada saat ini. Ketika mereka akan memulai pekerjaan usaha mereka, Tuhan mulai melangkah Tuhan. Biar kebenaran firman Tuhan ini menuntun hidup mereka dalam melangkah mereka di sepanjang hari ini, esok dan seterusnya. Firman Tuhan itu yang akan membenahi hidup mereka ketika mereka dalam usaha mereka. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, menerima berkat firman Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, sesudah kepada pujian. Puji Tuhan, jemaat diberkati firman Tuhan. Amin. Haleluya. Kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Namun sebelum kita memberikan persembahan, doa persembahan oleh amat Tuhan dulu dan membawanya. Mari kita sambut di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kasih Tuhan. Haleluya. Bukan kami hanya menjadi orang yang dipanggil oleh Tuhan dan percaya, tetapi kami boleh sungguh-sungguh untuk taat kepada setiap apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Bahkan kami juga tidak lupa untuk melakukan kewajiban kami, tugas kami sebagai orang percaya itu untuk tetap berdoa, menjalin relasi dengan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Amin. Agar setiap apapun yang kami inginkan di dalam doa, kiranya Tuhan yang menjawab. Terima kasih ya Tuhan, sebentar kami akan berikan persembahan, kiranya Tuhan yang memberkati setiap persembahan yang akan kami berikan kepada Tuhan. Dan memberkati juga tangan yang akan mengelola daripada setiap persembahan ini, agar boleh menjadi berkat di dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sambil membawakan kita menyanyikan lagu suka-sukamu Tuhan. Apapun yang Tuhan lakukan,
mulai bekerja beraktivitas. Semua jemaat Tuhan yang beribadah mengikuti live training, bahkan semua mengikuti ibadah ini, Tuhan kiranya memberkati mereka. Jemaat Tuhan, arahkan iman rumah tangga, usaha pekerjaan kita, angkat tangan kita kepada Tuhan. Jika